Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperhatikan hasil observasi dari dan saya observasi Kurang kecil. yang pertama itu profil sekolah tes Maharani satu yang beralamat Jalan Raya Tribunjaya Jaya dan akreditasi A dengan kepala sekolah Aris Wani dan nama narasumber Ahmad Mustafa Sisi yang mendapatkan guru besar. Kemudian sejarah Ahmad Maharani Tribunjaya Jaya itu resmi dulunya didirikan sejak tanggal 1 Januari 1999. Tes ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dikelola oleh otoritas Pemuda Haluan Al-Quran yang menjadi Pemangku Presiden dan sekitarnya. Didirikan sejak tanggal 1 Januari 1993 dengan nama Pendidikan Ilmu Agama atau PGA Maharif Ilmu Jaya dengan kepala PGA yang utama Alwi Bapak Ahmad Al-Jari. Pada tahun 1969 PGA Maharif Ilmu Jaya menempati bangunan kosong yang di samping stasiun Manusia dan Makarim atau SPBU sebenarnya. Dalam periode ini fungsi sekolah pun berubah sesuai dengan kondisi aturan umum keadaan sekolah itu sendiri. 1974 sampai 1999 berfungsi sebagai MP sesuai dengan instruksi. Kemudian 1978 sekarang berfungsi sebagai MTS dengan adanya beberapa peraturan tentang pemeriksaan sekolah tujuan maka pada tahun itu pendaftaran siswa baru menggunakan dan pengajian satu tiga sampai dengan sekarang. Ya, tujuan kurikulumnya pada Antas Maharani berbeda ini yaitu yang pertama tujuan kurikulum berdasarkan Antas Maharani peserta didik dapat menguasai kosakata sederhana dalam bahasa Arab yang mendukung terkuasainya empat keterampilan berbahasa. Lalu yang kedua adalah peserta didik dapat menerjemahkan teks berbahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Dan tujuan kurikulum sekolah terselenggaranya pendidikan agama yang meyakini, memahami dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan dapat hidup. Kemudian yang kedua dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara tanggung jawab. Yang ketiga terselenggaranya pendidikan yang mengembangkan potensi akademik siswa secara optimal sesuai dengan minat dan bakat melalui proses pendidikan. Selanjutnya berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air, serta mampu menampilkan daya saat nanti dan berbudi pekerti sebagai cerminan rasa cinta dan iman dan takwa. Kemudian dari jenis cara kurikulumnya, penerapan cara kurikulum yang dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah Antas Maharani ini adalah cara kurikulum modern. Kurikulum modern pada Antas ini diterapkan berupa perkembangan individu siswa khususnya dalam keterampilan berbicara. Kurikulum tersebut tidak hanya terdiri dari mata pelajaran bahasa Arab, tetapi meliputi semua kegiatan ataupun pengalaman yang diimplementasikan dalam kegiatan di luar pembelajaran sekolah seperti ekstrakurikuler yang tersedia pada Antas tersebut. Sebagai sarana dan prasarana dalam mengembangkan martabat atau keterampilan berbicara, yang dimana peserta didik dapat menekuni minat dan bakat siswa dalam bahasa Arab maupun pada sistem pembelajaran yang mengacu pada kurikulum modern menerapkan atau mengamalkan pada kehidupan sosial dengan keterampilan berbicara. Selanjutnya, organisasi kurikulum pada Antas ini yaitu menggunakan Indiro Waidah yang dimana sistem pengajaran bahasanya memandang pada bahasa itu sendiri sebagai bahasa dan menekankan pada bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan bentuk organisasi kurikulum tersebut diharapkan siswa dapat mampu lebih menguasai bentuk organisasi dan menguasai dan aktif dalam pembelajaran bahasa Arab dalam arti yang diajarkan. Selanjutnya, dalam pembelajaran bahasa Arab itu terdapat bentuk implementasi kurikulum bahasa Arab. Untuk implementasi kurikulum yang diterapkan pada Antas Maharani ini yaitu
lebih menekankan pada kurikulum 13. Kurikulum 13 ini menuntut sekolah sesuai dengan pembelajaran sebagaimana meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan para siswa dapat memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik. Lalu model kurikulumnya, untuk model kurikulum bahasa pada MTS ini, dia menggunakan model manhaj al-mawahib yang dimana penyusunan materinya disajikan dalam nilai kebutuhan dalam berkomunikasi. Misalnya materi tentang pengenalan, harusnya di sekolah dan sebagainya. Fungsi-fungsi komunikasi bahasa yang materi pelajaran juga ditentukan berdasarkan kebutuhan. Lalu materi pembelajaran bahasa kelas 7 di sekolah MTS ini yaitu mengacu atau sesuai dengan yang diterbitkan Kementerian Agama. Bagaimana selain Kementerian Agama telah menerbitkan yaitu KMA nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah untuk semua tingkatan kelas di madrasah kelas 7 adalah materi-materinya yaitu ta'aruf, al-ma'arifah, al-madrasah dan sebagainya. Kemudian bentuk evaluasinya yaitu evaluasinya dalam melakukan evaluasi kurikulum yang diterapkan pada MTS ini yaitu menekankan pada pengetahuan pada peserta didik yang sesuai dengan tingkatan guna mencapai keberhasilan tujuan. Kemudian analisis bahan ajarnya yaitu MTS ini memiliki bahan ajar yang digunakan untuk sumber pembelajaran. Pada bahan ajar yang digunakan kelas 7 di MTS ini memuat kosakata komponen bunyi seperti simak, menyimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Dalam bahan ajar juga dilengkapi dengan latihan soal untuk siswa dan juga praktek. Kemudian dalam hal kesesuaian bahan ajar dengan capaian yang ingin dicapai, yang sesuai adalah materi pembelajaran yang ditulis sudah dalam bahan ajar yang sudah. Kemudian analisis silabusnya yaitu pada saat proses pembuatan silabus kami berpapasan pada bahan ajar yang sebelumnya sudah ada. Kemudian penjelasannya itu ilmiah terpenuhi, relevan terpenuhi, sistematis terpenuhi, konsisten cukup, memadai cukup, aktual cukup, fleksibel cukup, menyeluruh terpenuhi, efektif cukup, efisien kurang. Kesimpulannya yaitu secara garis besar tujuan kurikulum bahasa Arab pada kelas 7 ini pada MTS ini sudah cukup baik, di mana dari bahan ajar dan bidang sudah sesuai. Kelas 7 MTS Arab ini menggunakan cara kurikulum modern yang berupa perkembangan mendidik guru peserta didik yang tidak hanya dari mapel bahasa Arab. Berkaitan dengan cara kurikulum, namun dalam pengimplementasian bentuk kurikulum terdapat sedikit kendala, yaitu kurangnya waktu tatap muka karena kekurangannya pendidik atau guru bahasa Arab pada MTS ini. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran bahasa Arab pada kelas 7 di MTS ini digunakan adalah tes tertulis, ulangan hadiah, ulangan semester dan UAS serta setoran rapor pembelajaran. Saran dari beberapa aspek penelitian atau observasi kurikulum bahasa Arab dengan tidak mengenai format dan penulis atau observer akan memberikan beberapa saran yaitu untuk guru bahasa Arab tidak menerapkan pembelajaran bahasa Arab, baik itu terkait juga guru harus dapat mengembangkan silabus dengan baik agar pembelajarannya bisa lebih efektif dan efisien waktu sehingga dapat menambah inovasi dalam proses pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.